Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 Pas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Pas. Apa kabarnya ada kali ini? Sabtu 11 Agustus 2024. Alhamdulillah siang hari yang begitu cerah, meski di luar sana juga begitu gerah, tapi siang ini seger ya. Dialog UMKM Magelang kali ini bersama dengan Nisa, insya Allah sampai nanti di jam 2 siang. Dan sudah ada beberapa tamu-tamu istimewa yang hadir di studio Radio Pas FM siang hari ini bersama dengan Ibu Erna Lailatul Aziza selaku owner Getuk Mbak Erna, dan juga Gus Solilul Rahman selaku direktur Lembu Wikarta. Ada juga Mas Ozi atau Bung Ozi ini ya selaku koordinator UMKM Magelang. Dan untuk anda keluarga Pas yang mau bertanya jawab nanti, Anda bisa manfaatkan 0815 78709640 nya. Kita sapa dulu narasumber atau juga tamu-tamu istimewa yang sudah hadir di studio Radio Pas FM siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya Gus Maman dan juga Mas Ozi, ada juga Bu Erna, salam kenal Ibu. Alhamdulillah baik. Sehat lagi. Mbak Nisa. Sehat ya. Iya, Evi itu mana gitu? Mana ya? Mana gitu ya? Sama Nisa nih Gus ya. Gerah di luar soalnya. Iya, gerah di Mbak luar, Nisa. tapi insya Allah segar di ruangan ini karena kita akan ngobrol-ngobrol sampai 1 jam ke depan bersama dengan Mbak Erna atau Bu Erna. Mbak Erna aja ya, enaknya ya. Sesuai maknya. Iya, sesuai mereknya ya. Owner Getuk Mbak Erna, Ibu Erna atau Mbak Erna Lailatul Aziza. Kita kenal-kenal dulu ini Mbak Erna ya, biar nanti makin sayang gitu katanya ya. Iya, boleh perkenalan di awal ini Mbak Erna selaku owner Getuk Mbak Erna, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Lailatul Aziza selaku owner Getuk Mbak Erna. Iya. Di sini saya mau memperkenalkan produk saya. Iya. Dan di sini saya bikin getuk khas Getuk. Magelang. Getuk khas Magelang. Seperti yang kita tahu, Magelang dikenal juga sebagai kota getuk ini ya. Dan di sini juga keluarga Pas ya sudah dibawa hasil karya atau yang menjadi jalan rezeki Mbak Erna di siang hari ini selaku owner Getuk Mbak Erna. Dan tentunya bahan utamanya adalah singkong ini ya. Perjalanan ini dulu kita yang ngobrolnya yang tenang-tenang dulu. Di perjalanan untuk menjadi seorang owner Getuk Mbak Erna tentu nggak mudah ini ya Mbak Erna ya. Boleh dong cerita singkat aja awal mula kenapa dimulai usaha getuk ini? Saya dulu sama saudara di Magelang. Di Pasar Joinangun. Nah dari situ banyak teman, banyak saudara yang mensupport buat kenapa nggak buka sendiri. Iya. Ya dari situ saya mulai usaha sendiri 2015 dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertambah outletnya. Sampai dengan sekarang 2015 ini sudah membuka usaha getuk ini. Iya. Tadinya ikut jualan Iya, di tempat pasar, saudara, iya. tempat saudara. Setelah itu mengcopy paste ilmunya tadi ya. Iya. Tapi perjalanannya tentu juga tidak mudah ini Mbak Erna, Iya. karena kalau beda tangan biasanya juga menjadi beda rasa. Iya. Atau juga perjalanan ini butuh waktu untuk meracik resepnya ini berapa bulan Mbak Erna? Saya dulu sekitar 3 bulan buat tahu rasanya biar pas gitu. 3 bulan saya kasih tester tiap hari bikin, saya kasih tester seperti itu Mbak, sampai menemukan rasa yang pas di lidah para masyarakat terutama di Magelang dan sekitarnya. Baik, sampai dengan pada saat itu dimulai 3 bulan di awal ini pokoknya trial errornya Iya. sampai membuat. Nah,
awal dari pembuatan getuk Mbak Erna ini, tentunya kan kalau sekarang sudah ada berapa outlet tadi? Sekarang ada 5 outlet. Alhamdulillah, luar biasa. Dari 2015 sampai dengan 2024 ini sudah ada 5 outlet. Iya. Dari satu kisah dulu, bagaimana berdirinya satu outlet ini dulu, Mbak Erna? Iya. Tadinya di rumah atau dititipkan di berapa tempat-tempat toko kue atau bagaimana perjalanannya? Pertama saya titipin di ini kayak tenongan gitu. Nah, yang saya langsung buka outlet di Salaman depan rumah makan Sumber Rezeki. Iya. Nah, dari situ saya menambah outlet lagi di Sumber Rezeki yang satunya, Salaman sama Tempuran. Dan alhamdulillah berjalan berapa tahun saya buka cabang lagi di Purworejo. Di Purworejo. Iya. Jadi kota tetangga ini sudah merambah ke sana Iya. ya. Dari Magelang, Salaman, Iya. lalu di Purworejo. Iya. Luar 4 biasa. kali ya, ini yang baru saya buka lagi di Borobudur. Di Borobudur Iya. ini baru saja. Iya, baru. Belum ada 1 minggu ini. Jadi masih ada promo kalau mau menikmati yang promo di Borobudur, masih ada promo di sana, beli 2 gratis 1, Mbak. Beli 2 gratis 1. Wah, ini yang kita cari ya. Iya, baik Mbak Erna. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya sejauh mana perjalanan dari getuk Mbak Erna ini. Kita ke Gus Maman dulu. Kabar yang baik, sehat tentunya. Meskipun di luar sana gerah, harapannya juga seger ini, Gus. Kita lihat getuk warna-warninya. Alhamdulillah Mbak Nisa, gerah di luar memberikan semangat kepada kita, terutama siang hari ini kita bisa mensupport terus kepada Mbak Erna kesempatan di siang hari ini. Iya. Tapi sesungguhnya Mbak Erna itu kan wakil dari banyak pengusaha UMKM, pengusaha kecil menengah yang butuh support di tengah kondisi yang hari-hari ini sampai kemungkinan 3 bulan mendatang itu masih labil, belum Iya. stabil. Terutama daya beli masyarakat cenderung menurun sejak masa kampanye pilpres pemilu. Kita berharap bahwa setelah pemilu itu kondisi semakin membaik, daya beli meningkat, akan tapi hari-hari ini masih ya gitu-gitu aja Mbak Nisa ya. Tapi kita masih punya harapan yang besar dan kita terus menumbuhkan optimisme karena di tahun ini ada event pilkada, yang sebelumnya ada event pelantikan presiden dan wakil presiden. Iya. Mungkin yang bisa kita kaji atau kita analisis kenapa daya beli menurun itu, mereka yang punya uang gede, Iya. uang besar, para pemodal, para juragan-juragan, para bos-bos masih menahan duitnya karena situasinya memang dianggap belum kondusif. Iya. Sehingga para pengusaha Mbak Erna atau para pengusaha yang selama ini bergabung dengan Fas FM itu bisa memahaminya. Tapi harapan yang besar hari ini ketika Mbak Erna membawa getuk itu, dia sudah membawa kemenangan Mbak Nisa. Karena ketika kita ngomong getuk, masyarakat di Magelang dan sekitarnya itu sudah langsung Langsung ini ya Gus ya. Tidak perlu penjelasan yang detail getuk itu apa, karena memang khas Magelang itu memang getuk. Iya. Banyak sekali brand-brand, merek-merek di Magelang ini yang punya produk getuk dan sama-sama laku, sama-sama laris. Terutama mereka para tamu-tamu wisatawan dari luar kota. Iya. Sama halnya kalau mau dibandingkan, getuk ini seperti getuk goreng di Banyumas ya. Hampir setiap sudut outlet pusat oleh-oleh, Iya. itu berbagai jenis getuk goreng itu disajikan dan sama-sama laris, sama-sama laku. Makanya saya menyebut Mbak Erna itu membawa kemenangan karena Mbak Erna sudah tidak mengawali. Iya. Dia meneruskan, mengembangkan dan juga meningkatkan kualitasnya, baik rasa, baik warna, terutama kalau soal getuk itu dalam pemilihan bahan bakunya Mbak Nisa. Bahan baku. Karena
ketika proses produksinya itu tidak hati-hati, lalu pemilihan bahan bakunya itu kurang pas, Iya. itu akan di akhirnya itu menimbulkan produk yang kurang berkualitas. Nanti kita bisa konfirmasi ke Mbak Irna Iya. pengalaman selama ini, Mbak Nisa. Akan tapi poin yang ingin saya sampaikan selain dalam konteks bahwa Mbak Irna membawa kemenangan, Mbak Irna juga membawa semangat, dan harapannya kita bisa mendorong Mbak Irna ini mengajak pengusaha-pengusaha terutama di desa lain, di kecamatan lain, untuk ayo bareng-bareng kita mempopulerkan getuk. Iya. Mungkin nanti bisa ditanya detail, nek kalau franchise getuk gimana? Kira-kira gitu. Ini sepertinya menarik juga ini ya. Kira-kira gitu Mbak Nisa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Gus Maman ya, selaku Direktur Lembu Wikarta di siang hari ini juga sudah hadir memberikan support semangat untuk UMKM Magelang, khususnya juga untuk Mbak Erna selaku owner getuk Mbak Erna. Kita ke Mas Ozi ini ya, sebagai koordinator UMKM Magelang, melihat geliat para wirausaha, apalagi dimulai dari Mbak Erna, seperti Mbak Erna, owner getuk Mbak Erna. Ini getuk ini, gimana Mas Ozi? Ya gimana lagi, yang namanya usaha apapun harus dijalankan. Terutama ini adalah makanan khas tradisional. Tugas dan kewajiban kita selaku pendamping UMKM dan juga koordinator UMKM adalah mentrendingkan makanan khas Magelang. Jangan sampai Magelang yang punya ciri khas kota getuk juga akan tergerus oleh kota lain dan juga perkembangan zaman. Apalagi getuk-getuk yang khas Magelang ini rata-rata masih dalam kondisi belum se-viral yang ada di tempat lain atau di kota lain. Makanya kita selaku koordinator UMKM, bagaimana ketika para pelaku usaha terutama di makanan tradisional itu mampu bertahan dan mampu merajai paling tidaklah di kota sendiri, karena ini adalah salah satu produk yang harus kita lestarikan. Karena apa? Kondisi dari makanan khas tradisional khususnya gedok ini bahan bakunya sangat melimpah sekali. Bagaimana akan terjadi simbiosis yang baik ketika antara produsen dan juga pengolah makanan tingkat lanjut ini tidak berusaha untuk saling bersinergi. Bagaimana kondisi ketela yang begitu banyak di Magelang ini bisa grade-nya itu naik, yaitu dengan cara apa? Dengan adanya inovasi gedok seperti ini yang cerah ceria seperti gedoknya Mbak Erna. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mas Ozi. Menarik emang Mbak Erna ya. Kita lihatnya di sini. Ini, aduh pokoknya. Nanti kita cicipi. Nanti kita cicipi bersama-sama. Nah Mbak Erna, kenapa memilih jenis untuk penjualannya? Kan kalau Magelang ini banyak beberapa getuk, biasanya 2 warna. Ini terdiri dari, kalau Nisa lihat ada 4 warna. Lalu untuk packagingnya juga cantik ya, manis sekali ini. Ini dijualnya per paket atau seperti ini Mbak Erna? Tergantung permintaan Mbak. Biasanya kalau buat oleh-oleh itu pakai dus. Pakai dus. Iya. Jadi Kalau by buat request ya. iya. Kalau kayak seperti ini pakai eblek gitu buat hantaran pernikahan, buat acara resepsi dan lain-lain. Baik, kalau Nisa boleh tahu, ini kan dari paket yang kecil seperti ini berapa harganya Mbak Erna? Itu mulai harga 25, ini paket 80.000. 80. Iya, kalau dus mulai 20.000. Kalau dus mulai 20.000. Iya. Kalau seperti ini 80.000. Iya. Paling harga paling tinggi ini berapa? 200. 200. Eblek paling besar. Paling besar ini Nampaknya bisa satu kampung. ukuran berapa Mbak Erna? Kalau ini eblek mini, kalau yang atasnya lagi ukuran 35 cm itu harga 100.000 Gus. 100.000. 35 cm. Iya. Ini berapa senti ya kira-kira? Ini bawahnya 35. Oke. Ya. Sekitaran 20 Iya. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kalau dibandingkan misalnya konsumen harus mengolah sendiri mencarinya. Nah, iya, dari mulai sangat mengolah terjangkau. ketela, prosesnya begitu panjang ini ya. Panjang ya. Ya. Kita taunya Menikmati aja konsumsi ya, saja iya. ya. Baik, dan Mbak Erna, kalau kita tahu kan sebuah persaingan usaha ini kan luar biasa, apalagi getuk.
Kalau boleh tahu ini untuk ada masa kadaluarsanya atau pakai tanpa bahan pengawet atau bagaimana? Iya, keunggulan di tempat saya pertama ini nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Yang kedua saya pakai gula murni, nggak pakai tambahan pemanis buatan. Iya. Dan saya jamin halal, sudah berhalal sama ber-NIB sama Pak IRT. Iya. Dan ini cuma tahan 24 jam, Mbak. 24 jam. Iya, jadi nggak Oke. bisa tahan lama. Nggak bisa tahan lama. Artinya Mbak Nisa, Iya. kalau tahan lebih dari 24 jam kita harus curiga. harus cuci. Perlu dipertanyakan Kira-kira kondisinya begitu. ya. Dan memang Mungkin pakai pengawet. jenisnya getuknya memang berbeda ini ya. Iya, untuk, berbeda. jenis getuknya. Oke ya, nanti kita akan kembali lagi keluarga Fas ya. Tetap di dialog UMKM masih bersama dengan Mbak Erna selaku owner getuk Mbak Erna dan juga Gus Khalilul Rohman Direktur Lembu Wikarta dan juga Mas Ozi ya selaku koordinator UMKM Magelang. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga Mbak Erna selaku owner getuk Mbak Erna. Ada juga Gus Khalilul Rohman Direktur Lembu Wikarta dan juga Mas Ozi dari koordinator UMKM Magelang dan juga keluarga Fas ya. Anda yang mau bertanya silakan manfaatkan 0815 7870 9640 ya. Bisa tanya sama Mbak Erna atau juga sama Gus Maman dan juga sama Mas Ozi juga sudah mencicipi getuknya. Bagaimana rasanya? Enak ya. Enak Mbak Nisa. Alhamdulillah enak ya, luar biasa. Mbak Nisa, jadi 3 bulan yang lalu kami juga pernah ngobrol dengan pengusaha geduk UMKM yang ada di Magelang juga. Iya. Dengan brand lain, memang masing-masing geduk di Magelang itu punya ciri khas rasa, ya, sama-sama enak, Sama-sama enak. sama-sama manis, sama-sama aroma, rasa ketelannya sangat kuat. Jadi kalau saya makan geduk atau melihat geduk, saya sering membandingkan dengan bakpia, yang itu makanan khas Jogja. Iya. Hampir semua wisatawan luar kota kalau ke Jogja itu pasti beli bakpia gitu ya. Bakpia. Tapi saya agak gregetan karena ternyata bakpia itu juga sudah dalam tanda kutip menjajah di Magelang. Toko oleh-oleh di Magelang itu mana yang tidak ada bakpianya? Hampir semua punya. Hampir semua ada. Dan itu juga laris, laku karena bakpia yang dijajakan di sini di Magelang itu memang diproduksi di sini sebagian besar. Itu bukan diproduksi di Jogja lalu dibawa ke Magelang, itu bukan. Mereka beberapa outlet atau toko bakpia di Magelang yang pernah saya temui itu mereka memproduksi dadakan kira-kira gitu. Jadi pada saat itu juga konsumen bisa membeli bakpia masih hangat. Nah, saya membayangkan Mbak Erna atau pengusaha geduk yang lain di Magelang itu seperti punya inovasi seperti bakpia. Jadi mereka juga memamerkan cara produksinya, memamerkan cara mengolahnya, dan konsumen itu bisa mendapatkan geduk yang lebih segar. Kan beda halnya kalau geduk itu produksinya di rumah. Iya. Mungkin tadi malam atau kemarin sore atau mungkin tadi pagi ketika sampai di tempat dijajakan itu kan pasti membutuhkan waktu dan kesegarannya akan berkurang. Tapi poin yang ingin saya sampaikan itu adalah kita berinovasi dalam tanda kutip menjual proses produksinya geduk. Ini kayaknya yang belum ada, Belum Mbak ada Nisa ya. gitu, Ya, kira-kira gitu. Baik, jadi semacam wisata edukasi juga ini bisa ya Gus ya. Betul, Jadi ya. ketika di tempat produksinya ini langsung melihat bagaimana dari dikupasnya ketela gitu ya, sampai dengan diproduksi seperti yang kita lihat sekarang ini. Betul, Ini betul. bisa menjadi salah satu ide lagi Bu Erna untuk mengembangkan usahanya. Betul. Iya. Ini di tempat saya juga membuka cooking class
buat Sudah dimulai nih Gus. Oke, Dari setuju kelas. saya. iya, di tempat saya sudah sejak 2 tahun yang lalu udah ada itu cooking class buat anak-anak mulai dari TK, Nah. SMP, SMA sampai kuliah dan semakin kesini banyak peminatnya dari ibu-ibu PKK, Iya. dari apa itu luar daerah kayak di Sragen, di apa itu udah mulai ada yang berkunjung di sini dan penasaran buat cara pengolahan getuk. Gitu, Mbak Baik, Nisa. jadi ternyata sudah ada cooking class ini hampir sama dengan wisata edukasi Oke, tadi. setuju. Jadi cooking class itu salah satu Inovasi, ya. inovasi untuk memperluas marketing, memperluas promosi sehingga geduknya Mbak Erna itu lebih banyak dikenal sehingga ketika orang tersebut punya hajat atau Iya. punya keinginan untuk mengkonsumsi geduk, yang diingat adalah geduk Mbak Erna. Itu salah satu trik untuk marketing yang perlu kita dukung, Mbak Nisa. Mungkin nanti Mas Ozi bisa memberikan tips-tips, trik-trik bagaimana menjalin kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang, terutama dinas, terutama bimbingan dan arahannya. Iya. Bila perlu studi banding dengan produk-produk makanan khas dari daerah lain. Iya. Karena setiap masa atau setiap waktu masing-masing produk makanan itu akan mengalami perkembangan-perkembangan, kira-kira gitu. Kalau dulu misalnya salah satu perkembangannya. Jadi kalau dulu masa kecil saya, geduk itu kan dijajakan di pasar, Iya. lalu disajikan kepada konsumen itu apa itu tempatnya atau wadahnya itu kan ya daun pisang itu kan, Daun pisang. diiris-iris kecil-kecil sesuai dengan berapa konsumen itu membeli, maka penyajiannya dengan daun pisang. Akan Iya. tapi sampai ke sini penyajiannya itu lebih apa itu lebih Lebih maju, modern lagi. lebih modern dengan adanya kardus yang di situ ada brandnya. Iya, baik. Dan kita ke Mas Ozi ini ya tadi. Baik, menjawab sudah. pertanyaan dari Gus Maman yang tadi bagaimana ketika kita harus memperkenalkan produk kita kepada stakeholder terkait, gampang sebetulnya. Asalkan misalnya ini di tingkat kabupaten atau kota Magelang saja. Mbak Ena mungkin bisa salah satu atau salah waktu biasanya bisa menjadi salah satu sponsor acara, bisa itu ya. Jadi kadang dinas akan memberikan peluang kepada teman-teman UMKM untuk menjajakan dagangannya atau bahkan mungkin produk mereka untuk menjadi sponsor. Misalnya Mbak Ena, kita kan ada naungan dari Disperindakom maupun di apa itu. Nah, kadang kita harus aktif bertanya kepada mereka agar kita bisa menjadi salah satu bagian dari acara-acara yang ada di kabupaten maupun di kota Magelang. Mudah-mudahan para penggawa pemerintahan kota maupun kabupaten Magelang bisa mendengar siaran kami. Jadi kami selaku para pelaku UMKM bisalah diberikan fasilitas. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau merambah ke jangkauan yang lebih jauh lagi, kita bisa melakukan yang namanya siaran langsung. Bagaimana sih proses geduk ini diberikan, ataupun bagaimana kita memberikan tutorial dengan melalui medsos kita, ataupun kita bekerja sama dengan beberapa YouTuber yang sudah ternama agar brandingan kita segera naik. Itu Mbak Erna. Jadi mohon maaf mau bertanya, kalau buat Mbak Erna ketika ada kelas cooking itu biasanya dibanderol berapa Kak? Untuk berapa durasinya juga? Itu buat anak-anak TK saya bandrol 15.000 per anak. Oke. Durasinya berapa lama Kak? Itu sekitar setengah jam. Nah, setengah jam ini baru untuk anak-anak ya. Iya. Kebetulan kita juga harus bisa menembak orang-orang yang mungkin yang Gen Z itu kan, mereka cepat sekali untuk memviralkan makanan kita. Apalagi nih salah satu yang menjadi tingkat apa ya kesedihan kita, jangan sampai sekali lagi makanan tradisional khas Magelang, getuk ini akan menjadi legend saja. Makanya dari itu Mbak Erna selaku produsen, bagaimana agar selalu berinovasi agar produk yang Mbak Erna hasilkan itu
bisa long lasting dan juga bisa membawa harum untuk Magelang Raya khususnya gitu ya Mbak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin Saya ya Allah. menambahi Mbak Nisa. Iya, silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ozi. Jadi selama ini Mas Ozi memang memberikan pendampingan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Magelang khususnya dan juga Kota Magelang yang sangat membantu itu menyambungkan atau mengkomunikasikan teman-teman UMKM itu dengan dinas, dengan stakeholder atau dengan beberapa anggota DPRD yang itu punya korelasi secara konstituensi. Iya. Karena dari situ ada anggaran APBD untuk program-program pendampingan. Tapi kalau saya boleh memberikan usulan atau pandangan, ketika saya membandingkan snack atau cemilan yang sering dicaoskan oleh yang disiapkan oleh acara-acara di dinas itu, di situ masih sering kali atau dominan sekali snack yang diberikan kepada peserta, narasumber atau audien yang ada di acara di dinas atau pemerintahan, itu dominan snack yang berbahan baku tepung. Iya. Baik. Apapun bentuknya, bisa roti, bisa risoles, atau bisa martabak dan seterusnya, meskipun yang di situ itu sudah dikombinasi dengan bahan-bahan lokal yang lain. Dengan adanya itu, ada semacam kewajiban dinas ketika menyelenggarakan event, camilannya itu diwajibkan ada geduknya. Meskipun tidak usah 1 iris, setengah iris saja nggak apa-apa. Iya. Begitu itu ada kewajiban, itu sangat mendorong teman-teman UMKM dalam berproduksi dan berinovasi. Saya sering membandingkan lagi, konteksnya membandingkan lagi supaya ini bagian dari studi gitu Mbak Nisa ya. Iya. Ketika Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir sejak pandemi itu, para pekerja atau para pegawai di lingkungan Kabupaten Temanggung itu diwajibkan pagi itu ngopi. Dan ngopi itu bukan kopi saset. Kopinya adalah kopi yang diproduksi oleh warga Temanggung. Iya. Itu kan sangat membantu UMKM kopi yang ada di Temanggung. Apalagi Temanggung mempunyai sentra kebun-kebun kopi yang selama ini memasok pabrik-pabrik atau kafe-kafe yang ada di luar kota. Iya. Begitu ada kewajiban, baik itu di pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan atau pemerintah desa, ada kewajiban ngopi, bisa dihitung kelipatannya. Karena itu kan tiap hari. Setiap hari ya. Senin sampai Jumat katakanlah, lalu ada beberapa instansi Sabtu itu juga mereka ngantor. Kalau itu ngopi dan kopinya bukan kopi saset, bisa dibayangkan Mas Oji itu. Iya. Bisa menggairahkan ekonomi yang ada di daerah setempat. Ya. Kira-kira begitu. Baik Mas Oji. Gus, menambahkan juga ini menarik usulan Anda karena ada kata membandingkan. Kan ada lagu ojo dibanding-bandingin, tapi kita kan harus realistis. Ini Gus. kan bagaimana positif. Bagaimana kita selaku pelaku, kita harus berani Gus. Kemarin saya sempat audiensi dengan Dewan ketika memang regulasi di kabupaten maupun di kota itu masih belum baik. Nanti bisa dikawal. Kita bisa seperti itu, harus kita dulu yang berjuang. Karena apa? Dinas kebetulan mungkin yang di yang di wadah itu selalu banyak. Jadi kadang mereka juga untuk kegiatan acara mungkin kan instan. Lebih baik belanja di pasar yang udah tersedia. Ketika harus ada korelasi dengan UMKM, biasanya itu antara UMKM dengan dinas itu satu kelemahannya adalah mungkin komunikasi. Yang kemudian yang kedua, biasanya kalau acara-acara kedinasan itu SPJ-nya di belakang. Itu kan akan menyebabkan para pelaku UMKM untuk perputaran modalnya itu agak sulit. Jadi apalagi mereka kan harus gerak cepat ya. Ketika kita misalnya pesan untuk 1 kali event misalnya 500 pieces. Nah, otomatis ketika 1 kali event itu kita kan harus mengkalkulasi berapa
kos produksinya, berapa biaya untuk kirim. Apalagi ini Iya. kebetulan untuk Mbak Erna kan di Dilem Kebonrejo Salaman ya. Ketika harus ke dinas butuh waktu juga. Nah, Butuh transportasi. ini Iya. Oke. menjadi PR terbesar kita selaku satu produsen, kemudian Gus Kolil selaku Direktur Lembu Pikarta yang menaungi juga para UMKM, dan juga saya selaku koordinator dan juga yang menyambungkan antara dinas sama para pelaku. Kadang di kota pun saya juga seperti itu, Bu. Jadi misalnya ketika ada acara, kemarin acara Travel Mart juga kita harus, pokoknya makanan khas tradisional yang ada di Magelang harus masuk semuanya. Dan skala hotel yang digunakan pun makanannya rata-rata makanan yang dari UMKM. Jadi mereka akan terbantu. Nah, ketika kita yang berada di bawah, yang merasa sebagai pelaku maupun selaku sebagai koordinator, kita harus memang benar-benar aktif bagaimana caranya dinas dan juga pemangku wilayah bisa memberikan regulasi yang tepat untuk kita. Mungkin begitu dari Bu Erna. Baik, terima kasih. Kita ke Bu Erna. Iya. Tadi juga ada beberapa impian ya. Salah satunya juga mengembangkan Getuk Mbak Erna ini lebih luas lagi ya, dengan cara franchise ini Iya. ya. Ini bisa. Nah, kalau dimulai untuk franchise, ini biasanya kita tawarkan sepaket atau sekarang ini sudah mulai ada pembicaraan untuk mendirikan bergabung menjadi franchise Getuk Iya. Mbak Erna. Iya, boleh. Ini mulai sudah dari bulan yang lalu saya sudah berangan-angan dan sudah saya rinci semuanya. Iya. Dan ini insya Allah saya mau buka franchise buat Getuk Mbak Erna. Nah, nanti teman-teman ada yang berminat bisa hubungi nomor saya dan kita bisa berembuk di belakang kalau soal franchise. Iya. Oke. Boleh disebutin nomornya dulu Ibu Erna, Oh, biar iya. nanti kalau ada yang tertarik untuk cooking class ataupun bahkan mungkin untuk menjadi franchise dari Mbak Erna, monggo disebutin nomor HP-nya. Oke. Ini nomor HP saya 085 743 Iya. 852 Mhm. 170. Satu kali lagi Ibu. 085 743 852 170. Oke, sip. Boleh nanya saya Mbak Nisa. Mbak Erna, kira-kira kalau saya berminat franchise untuk Getuk Mbak Erna itu syarat-syarat utama yang harus kami penuhi sebelum modal uang apa kira-kira? Kita Syarat-syaratnya. kita nanti buat kesepakatan dulu, Pak. Oke. Jadi misalnya untuk tempat kita sendiri. Iya. Panjenengan nyari sendiri, nanti saya survei lokasi dan kita berembuk buat kesepakatan di situ. Oke. Apakah nantinya ketika misalnya saya itu mengambil franchise, saya kan nggak ada tempat kios Mbak Nisa. Iya. Jadi kalau misalnya saya itu cara jualannya atau marketingannya itu dijual secara Reseller. online melalui GoFood atau GrabFood itu gimana? Pernah punya pengalaman nggak Mbak Erna? Untuk saat ini makanan di tempat saya belum masuk itu, Pak. Jadi itu boleh dicoba, sepertinya menarik itu. Mantap Mas sini. Ya mantap. Iya. Jadi itu, nah sekarang kan Trik pemasaran. Iya, trik pemasaran. Kayak minggu kemarin kita sempat juga menginvite franchise minuman. Jadi mereka ada bandrol harga khusus, tapi mereka hanya menyediakan tempat, sedangkan alat dan sebagainya sudah di cover. Mungkin dari Mbak Erna bisa ditata kembali nanti ketika sudah berniat untuk menjadi seorang reseller, membuka untuk apa namanya franchise. Nah itu nanti harus disebutin apa saja dengan bandrol harga yang jenengan tawarkan. Itu nanti disebutin aja apa yang diminta. Boleh juga disebut di sini kalau misalnya nanti Bismillah sepulang dari siaran ini nanti ada yang berminat untuk menjadi franchise dari Mbak Erna gitu. Monggo. Yang pertama, syarat utama orang itu harus punya tempat, Punya tempat ya. punya tempat.
buat jualan. Nanti saya menyediakan seperti etalase Oke. dan perlengkapannya. Alatnya juga ada, Bu? Iya, alatnya dari saya. Oke, boleh tahu nih di sepil harga untuk satu tempat franchise itu berapa? Kurang lebihnya mungkin Kisaran aja. Iya, kisaran aja. Jadi biar nanti para pendengar dari Fast FM ini bisa benar, oh kira-kira ini mantap sekali untuk menjadi franchise dari Getuk Mbak Erna. Kita moga silakan Mbak Erna. Ya, nanti ada di sekitar harga kurang lebihnya 5. 5 Itu juta ya? nanti udah dapat kayak etalase, Mhm. tinggal jualan lah di situ. Oh, tinggal Oke. jualan. Tinggal Oke. jualan. Sangat terjangkau Mas Sangat Haji. terjangkau Iya. ya. Saya Ya. membayangkan nanti apa itu tadi itu Mbak Irna mau apa itu menyebut angka di atas 10. Iya, Bisa. Iya. saya juga tadi Iya. mikirnya 10 Di gitu. atas 10. Artinya kalau kita mengajak teman-teman UMKM yang ada di rumah, di desa, terutama pengusaha atau pedagang di tingkat kecamatan desa, kalau harga kisarannya itu 5 juta itu sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kurang lebih kan seharga sepeda motor ya. Iya. Maksudnya seharga sepeda motor second. Iya. Kalau 10 juta itu kan berarti seharga sepeda motor baru. Baru ya, nambah sedikit Gus. Ya, Dan tambah itu sedikit. nanti saya bantu buat promosi. Oh Oke. baik. Masih dibantu untuk Oke, promosi. otomatis. Mungkin ini bisa jadi PR Gus Mamen ketika nanti melaju ke Jakarta, bisa direkomendasikan atau dicarikan lah minimal vendor berapa vendor untuk membantu Mbak Erna. Amin, 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 Amin. amin. Bismillah ya. Siap Amin, Mas iya. Oji. Iya, siap. Amin. Jadi prinsipnya gini Mbak Nisa. Iya. Ketika kita ngomong geduk itu sesungguhnya seperti yang tadi saya sebut itu kalau di Jogja itu kan ngomong bakpia ya. Iya. Atau kalau di Temanggung ngomong kopi katakanlah gitu. Kalau di Semarang ngomong apa itu yang kayak risoles itu apa? Kok risoles? Lumpia. Kurang lebih kayak gitu. Tahu bakso juga ya. Saya punya apa itu optimisme dengan geduk dan Kabupaten Magelang ini, atau khususnya Kabupaten dan Kota Magelang ini, karena memang di tempat lain belum ada Iya. yang mengembangkan atau yang punya makanan khas geduk. Dan memang geduk ini sangat identik dengan Magelang. Makanya apapun bentuknya geduk selalu pas di lidah, terutama bagi orang Magelang sendiri. Dan ketika itu mau menjadi snack yang sangat umum, itu sangat oke. Iya. Ketika itu dibandingkan dengan tepung misalnya, yang itu adalah bahan bakunya impor, apa itu nikmatnya atau enaknya ketika itu dimakan itu lebih terasa di geduk ketimbang itu bahan baku tepung. Iya. Saya juga sering menyayangkan Mas Oji ketika mengapa acara-acara mungkin tetangga, ketika kondangan, ketika supitan, makanan yang disajikan itu kan sebagian besar kan tepung ya. Iya, tepung. Ya karena memang adanya tepung, makanya menjadi tantangan Mbak Irna dan teman-teman UMKM yang selama ini bergelut di pengusaha kecil itu, dan juga pemegang brand-brand geduk di Magelang itu untuk lebih maju kira-kira gitu Mas Oji ya. Melakukan terobosan-terobosan untuk memperluas daya jangkau pemasaran atau keterkenalan geduk. Nggak usah keluar kota lah Mbak Nisa, cukup di Magelang saja. Kalau kita sepakat setiap ada acara, entah itu acara di pemerintahan atau acara di masyarakat, atau ya ketika kita punya Tingkat desa acara lah, ya, ya, intinya gitu. setiap ada acara harus ada geduk. Wah, Iya. itu akan memberikan daya dobrak yang sangat luar biasa. Iya. Apalagi nih buat Mbak Erna sendiri mungkin agar segera mendekati penggawa desanya biar nanti bisa di di brandingkan. Oh, kalau setiap ada pengajian, setiap ada nikahan, sunatan atau yang lain, itu tolong diupayakan produk lokal khas Magelang. Apalagi ini adalah legendnya Magelang, harusnya setidaknya dari pemangku wilayah setempat itu bisalah memberikan ruang untuk Mbak Erna dan teman-teman pengrajin yang lain untuk bisa menyuarakan. Yuk kita sajikan geduk. Toh tampilannya juga menarik ya Gus ya. Menarik, sangat menarik itu. Makan sekali Ya. satu potong aja udah kenyang kok. Iya kan? Belum, saya belum sih. Wah. Belum ya. Wah. Belum ya. Ya. Jangan pura-pura, biasanya 5 kali Lima, sih. ya.
Oke, iya. Dan ternyata sudah hampir di jam 2 siang ini ya, artinya kebersamaan kita di siang hari ini. Tapi tentunya Mbak Erna selaku owner Getuk, Mbak Erna ini punya harapan atau sebuah impian besar yang mau disampaikan biar terafirmasi. Jadi kalau diungkapkan di sini, siapa tahu banyak yang mengaminkan. Nah, Amin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. silakan. Impian saya buat ke depan, semoga bertambah lagi outlet saya, Amin ya Allah, amin. dan nanti saya banyak yang franchise, terutama di daerah sini dulu, nanti bisa ke luar kota. Baik, setidaknya merajai Magelang Iya. sekitarnya. Ya. Makan getuk, ingat getuk Mbak Erna gitu. Ya, Iyalah. betul. Nggak Iya, usah iya. kemana-mana. Mbak Erna punya bayangan atau punya mimpi di tiap pasar, Iya. baik pasar kecamatan atau pasar desa yang ada di Magelang punya satu outlet itu sudah akan sangat lebih dari lumayan. Ya. Baik, silakan Gus Maman juga ini mau kasih pesan untuk keluarga Fas ataupun juga untuk Mbak Erna Baik. selaku owner getuk Mbak Erna. Mbak Nisa, Mbak Erna, dan Mas Ozi, siang hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu, bersilaturahim dan ngobrol dalam rangka mensupport para pengusaha menengah atau kecil menengah yang ada di Kabupaten Magelang ini dan juga Kota Magelang. Harapannya ekonomi atau perekonomian kita di daerah kita itu semakin meningkat dan daya beli itu semakin meningkat juga, sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat di sekitar kita. Karena kita tidak bisa berharap kepada orang lain atau pihak lain, karena semua kemajuan atau peningkatan itu berangkatnya itu dari diri kita. Kita masih ada harapan di tahun ini bahwa akan ada pimpinan nasional yang baru. Amin. Untuk menggantikan Pak Jokowi dan Mbah Ma'ruf Amin. Yang nanti akan dilantik adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Disitulah ada harapan, optimisme, dan juga cita-cita kita lebih mudah untuk terwujud ketika situasi dan lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama perekonomian, semakin membaik. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Maman untuk pesannya untuk keluarga Fas juga. Dan Mas Ozi ini mungkin mau menambahkan Boleh sedikit? kita menambahkannya buat para UMKM dan juga para pendengar setia dari Radio Fas FM. Marilah kita selalu untuk berkarya, karena dengan karya kita akan semakin berharga. Satu itu. Kemudian yang kedua, berikanlah kami para penggawa pemerintah di kabupaten maupun di Kota Magelang, para pelaku usaha khususnya makanan tradisional, apalagi ini getuk sebagai makanan legendnya Magelang, berikanlah ruang dan waktu untuk mereka berkarya untuk selalu mentrendingkan bahwa getuk Magelang itu adalah getuk yang paling enak, paling istimewa dari getuk yang lain. Jangan sampai nanti getuk Magelang hanya sebagai nama saja. Harapan saya pribadi dan juga para pelaku UMKM, mudah-mudahan getuk bisa melegenda seperti bakpia dan makanan khas yang lainnya. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Mas Ozi untuk waktunya juga, Gus Maman dan juga Mbak Erna. Sukses untuk usaha Amin. getuknya tentunya. Amin. Amin. Dan akhirnya keluarga Fas berakhir juga dialog UMKM Magelang di siang hari ini. Insya Allah semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali di suasana yang lebih baik. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.